Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita akan kembali berbincang dengan Juri Ardianto, Komisioner KPU yang saat ini berada di kantor KPU Pusat di Jakarta. Pak Juri, kalau hingga saat ini sampai di mana sebenarnya pembahasan rancangan peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak? Dari 10 rancangan peraturan KPU, 3 peraturan KPU sudah ditetapkan dan sedang proses pengundangan di Kementerian Hukum HAM ya. Jadi 3 itu adalah program, jadwal, dan tahapan pilkada sudah disahkan. Yang kedua adalah tata kerja penyelenggara pemilu dari KPU sampai KPPS. Yang ketiga adalah pedoman pemutakhiran data pemilih. 3 ini sudah kami sahkan dan sedang proses pengundangan di Kementerian Hukum HAM. Nah, 7 yang lain sebagian sudah dibahas juga dan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah sebagaimana kewajiban undang-undang, yakni tentang kampanye, tentang pencalonan, kemudian dana kampanye, kemudian pemungutan penghitungan suara, kemudian rekapitulasi sampai penetapan calon terpilih, itu juga sedang dalam proses pembahasan dan konsultasi di DPR. Jadi kami targetkan minggu depan itu sudah selesai semua dan sudah ditetapkan menjadi keputusan KPU. Peraturan KPU. Apakah peraturan KPU ini juga nantinya akan mengatur mengenai dualisme partai yang saat ini sedang terjadi di Golkar dan P3, Pak Juri? Iya betul. Jadi mengenai partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam pilkada ini diatur dalam peraturan KPU tentang tata cara pencalonan. Dan peraturan KPU ini atau draft peraturan KPU ini sebenarnya sejak awal sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama pemerintah, tetapi memang prosesnya belum selesai walaupun beberapa isu krusial itu sudah berhasil dipersamakan persepsinya dari pemahaman KPU dari undang-undang menyangkut pencalonan. Jadi secara prinsip sebetulnya sudah selesai pembahasan dan konsultasi dengan DPR. Hanya satu hal saja yang memang belum disimpulkan mengenai itu tadi. Bagaimana kalau dalam pengajuan pasangan calon sampai pada hari yang sudah ditentukan konflik atau perselisihan partai politik ini belum selesai. Nah, itu yang sedang proses penyelesaian pembahasannya. Bila kita kemudian sedikit berandai-andai Pak Juri, bila pada saat pendaftaran di bulan Juli nanti ada calon yang kemudian mendaftarkan dan diterima oleh KPU, kemudian mengalami perubahan, apakah itu dimungkinkan hingga pelaksanaan pilkada di Desember 2015? Kami hanya memandang bahwa partai politik sebagai pengusung pasangan calon kepala daerah itu institusinya, bukan kepengurusannya atau siapa yang menjadi pengurus ya. Jadi perubahan kepengurusan partai politik itu dimungkinkan kapan saja sebagaimana proses hukum itu berlangsung atau proses legalisasi kepengurusan partai politik itu berlangsung. Jadi kapanpun kepengurusan itu bisa berubah. Tetapi yang menjadi catatan dan menjadi pegangan kita semua adalah bahwa pada saat pengajuan pasangan calon atau mendaftar pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pada saat itulah siapa pengurus dari partai politik itu yang punya otoritas atau punya legitimasi. Tetapi di dalam prosesnya pergantian kepengurusan bisa saja terjadi, tetapi sejak partai politik itu mendaftarkan pasangan calon, maka tidak boleh ada penarikan atau pergantian pasangan calon sejak didaftarkan. Nah, itu prinsip siapapun calon itu. Jadi pergantian pengurusan boleh kapan saja, tetapi begitu calon didaftarkan pada masa pendaftaran, maka calon itu tidak bisa berubah atau tidak bisa ditarik kembali. Terakhir Pak Juri, saya tahu Anda harus kembali rapat, tetapi kapan batas waktu KPU melihat dinamika yang terjadi di proses hukum di 2 partai ini, kemudian memutuskan sampai seberapa keras KPU nanti kemudian bisa memutuskan bahwa akan membatalkan salah satu pihak untuk ikut pilkada?
Nah, prosesnya sejak 2 bulan sebelum pendaftaran, kami sudah meminta kepada Kementerian Hukum HAM mengenai kepengurusan 12 partai politik peserta pemilu 2014. Jadi, tapi secara bertahap kami juga mengupdate tentang kepengurusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sampai batas akhir di mana kami harus menerima pendaftaran, maka masih dimungkinkan ada perubahan kepengurusan. Jadi misalnya tanggal 26 adalah hari pendaftaran, maka dan tanggal 25 telah terjadi pengesahan kepengurusan yang baru, 1 hari sebelum pendaftaran, maka 1 hari pengurus yang sah 1 hari sebelum pendaftaran itu ya bisa mengajukan pasangan calon. Jadi itu dalam proses perkembangan kepengurusan akan selalu kami update, dan tentu kami akan menerima setiap bentuk perubahan kepengurusan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Juri Ardianto untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya. Saya kembali ke Mas Eko. Mas Eko, mungkin ada komentar kira-kira bagaimana sebenarnya KPU harus bersikap netral ketika menghadapi pilkada serentak di mana ada 2 partai politik yang salah satunya cukup besar dan cukup berpengaruh, punya banyak kepala daerah saat ini di berbagai daerah di Indonesia menghadapi konflik. Tentu saja tidak terlalu sulit karena KPU akan berpegang pada satu aturan main. Itu harus menjadi patokannya KPU. Misalkan desakan harus ada desakan harus mundur sampai keputusan ingkrah terjadi. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh KPU karena menunggu ini sampai kapan ini juga tidak jelas. Apakah besok atau karena kalau mundur terus tidak ada kejelasan. Ini yang tidak bisa menjadikan konflik pilkada itu menjadi lebih baik. Tentu saja KPU harus tegas, harus strict kepada aturan-aturan perundang-undangan yang sudah ada. Itu memang mandat KPU yang harus dilakukan. Tinggal bagaimana partai-partai, khususnya kedua partai P3 dan Golkar ini, itu lebih bisa melihat problem ini secara lebih arif juga masing-masing. Ada kepentingan yang tidak hanya kepentingan Golkar saja atau kepentingan P3 saja, internal partai. Ada kepentingan besar, yaitu masyarakat Indonesia. Misalkan masyarakat mempunyai harapan terhadap kandidat calon-calon itu semua. Kalau masyarakat itu pada akhirnya harapan itu pupus karena calon yang mungkin diharapkan oleh masyarakat di satu daerah tidak bisa hadir, muncul karena persoalan-persoalan teknis pengesahan rekomendasi, tentu saja yang dirugikan adalah masyarakat. Kalau masyarakat dirugikan, kita semua, bangsa ini juga akan dirugikan. Hadirnya kader-kader partai atau kader-kader yang terbaik di Indonesia ini untuk tampil menjadi kepala daerah, yang bisa jadi muncul dari Partai Golkar maupun Partai P3. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Tapi kalau kita melihat gambaran lebih besarnya, tetapi kita kalau melihat akar permasalahan dari P3 dan Golkar, kita sama-sama tahu bahwa agak sulit kayaknya mempertemukan mereka di tengah. Ya, memang harus ada legowo ya, harus ada kesadaran bahwa harus Partai Golkar maupun P3 harus punya strategi dalam menghadapi ini, gitu loh. Karena berikutnya siapapun yang akan menduduki posisi-posisi kepengurusan itu tentu saja kalau gerbong politiknya ini cukup bisa hadir itu kan lebih baik daripada terus melakukan konflik yang rugi juga siapapun nanti itu, ketika entah Pak Agung Laksono maupun Pak Ical ataupun dari Pak Romi maupun Pak Ian Farid, kalau terus-menerus ini tidak mempunyai strategi untuk menghadapi pilkada ini, tentu saja ketika konfliknya akhirnya selesai, tetapi sudah merugi dalam pengertian kader-kader terbaiknya tidak bisa menduduki dalam posisi-posisi yang lebih baik, itu tentu saja akan sangat dirugikan. Lebih baik sebelum itu akhirnya sama-sama rugi, lebih baik coba berpikir kembali bagaimana strategi bahwa Golkar dan P3 ini bukan partai baru. Dia adalah partai lama yang seharusnya sudah bisa mewarnai. Sayang sekali kalau ini tidak bisa. Oke, baik. Kita tahan lagi, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.